Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Clara Marley dalam acara UMKM Corner. Hari ini kita akan bicara mengenai kiat-kiat UMKM dan apa saja yang UMKM lakukan untuk mengembangkan usaha mereka di kondisi saat ini. Nah teman-teman Tribuners, saya mau menginformasikan bahwa tribunflores.com telah hadir di Flores untuk mengupdate berita buat teman-teman semua, buat teman-teman Tribuners yang ada di Flores, Nusa Tenggara Timur dan seluruh Indonesia. Nah, hari ini kita akan bicara tentang Sibak Loang Gallery and Coffee. Nah, saya sudah ditemani dengan kakak owner, Kakak Ise. Mari kita sapa Kakak Ise. Halo Kakak Ise. Halo juga. Apa kabar Kakak? Baik. Nah, Kakak Ise ini baru sembuh sakit ya ternyata. Kita berdua sama ya, baru sembuh sakit. Iya. Ya, batuk pilek tapi bukan COVID. Kita sudah cek dan kita negatif. Kita sudah minum obat dan kita sudah agak sedikit pulih ya saat ini. Iya. Nah, oke, Kak Ise. Sibak Loang. Sibak Loang Gallery and Coffee. Iya. Nah, kita langsung bahas nih ya teman-teman Tribuners ya, biar tidak berlama-lama. Nah, kenapa ceritanya nih gimana sampai bisa bikin warkop ini? Oke, baik. Ceritanya sebenarnya karena memang saya suka kopi. Awalnya dulu saya PNS. Oke. Ya, 12 tahun jadi barisan birokrat. Dalam perjalanan itu memang saya suka berbisnis dari sebelum jadi PNS. Terus di sela-sela waktu cuti atau ada libur kepepet, hari kejepit, pasti saya akan jalan-jalan ke sepanjang perlintasan jalur Flores ini karena memang kaya potensi dan memang untuk urusan bisnis. Dan setiap kali pulang itu pasti di tas itu pasti selalu bawa pulang kopi Flores, oleh-olehnya kopi Flores. Nah dalam perjalanan memang mengikuti passion dan suami mendukung, akhirnya saya memberanikan diri untuk resign dari PNS dan benar-benar terjun ke dunia entrepreneur, ke dunia wirausaha. Dan dalam perjalanan itu memang awalnya kita buka ini dulu Kak Marley, kita buka tour agent, kita buka biro perjalanan wisata untuk mempromosikan Maumere, mempromosikan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Flores. Kita memang lebih mengangkat potensi Flores waktu itu. Tetapi apa sih yang nanti akan dibawa pulang teman-teman atau tamu ketika mereka datang berkunjung ke sini? Saya sempat mikir kalau bukan oleh-oleh yang lain, kalau tenun sudah biasa, tapi kalau kopi kayaknya belum banyak. Apalagi kalau sudah di Maumere ini memang orang lebih banyak kenal oleh-oleh selain kopi ya banyak yang dikenal ya tenun. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk buka. Awalnya buka kedai kopi dulu, kedai kopi warung kopi kecil di kantor kecil yang kami sewa sebelum di tempat ini. Itu juga masih daerah seputaran wilayah Perumnas ini, wilayah Kelurahan Madawat di Maumere ini. Terus kita buka dan memang animonya bagus, awalnya bagus. Kemudian dalam perjalanan saya malah lebih fokus ke pengembangan agrowisata kopi. Oh, oke. Ya, karena begitu banyak teman-teman yang menjual paket-paket tur tentang Flores, tetapi tidak melirik tentang agrowisata kopi. Dan akhirnya dalam perjalanan kita mengangkat potensi kopi sebagai salah satu spot untuk tren wisata. Nah, kenapa kita kasih nama Sibak Loang? Dan kenapa harus ada kedai kopi ini? Dalam perjalanan merintis kedai kopi, akhirnya saya sering order kopi-kopi dari luar. Jadi awalnya kopi Bejawa, selalu kopi Bejawa, karena memang orang hanya lebih banyak tahu itu kopi Bejo yang terbaik. Tetapi sebenarnya kita ini Flores dikelilingi oleh hampir kurang lebih kalau saya tidak salah itu 13 cincin gunung berapi. Dan kontur tanahnya itulah yang mempengaruhi kesuburan tanah dan memang sangat ideal untuk ditanami perkebunan kopi. Sehingga akhirnya saya berusaha mengumpulkan beberapa hasil panenan kopi dari teman-teman yang memang mereka punya kebun kopi. Dan kita akhirnya berusaha meracik sendiri saat itu. Awalnya kami goreng sendiri, goreng tradisional, tapi kok hasilnya tidak konstan, kurang begitu bagus pada aftertaste-nya. Akhirnya saya beranikan diri untuk beli mesin
Kita invest mesin kecil waktu itu, dan puji Tuhan memang sambutannya luar biasa untuk teman-teman saat itu di sini. Kita pemasarannya masih untuk tamu-tamu ketika mereka datang, dan akhirnya saya mengambil saya sengaja mengambil waktu untuk merenung sendiri dan apa yang harus saya kasih nama ini. Nah, dan akhirnya saya mengambil nama Sibak Loang karena selama ini orang sudah pakai nama kopi apalah, kenangan lah, apa seruput lah, tetapi nama lokal itu hampir jarang diangkat. Nah, Sibak Loang ini sebenarnya ada dua padanan kata dari Siba dan Kloang. Nah, Siba itu sendiri adalah nama leluhur Bapak. Nama leluhur Bapak, penduduk asli yang berdiam diri di Kampung Sika. Kampung Sika itu sebenarnya kampung tua. Mungkin Marli tahu jejak sejarahnya seperti apa, bagaimana sampai penduduk Portugis itu datang dan sampai perkembangannya mereka mengetahui dan belajar tenun itu dari mana, itu semuanya dari situ. Dan akhirnya saya mengambil itu. Kloang itu adalah komunitas, himpunan, keluarga besar. Nah, saya merasa bahwa Sibak Loang perlu diangkat, nama ini perlu diangkat kembali dari ketidurannya sekian zaman, sekian kurunan waktu. Sibak Loang itu punya filosofi nama yang sangat kuat sebenarnya, punya arti yang sangat kuat karena dia berasal dari penduduk Sika asli yang mendiami wilayah kabupaten ini dari awal sebelum terbentuk kabupaten ini. Kemudian yang juga memegang peranan besar dalam hal pengaruh kedatangan negara atau bangsa Portugis untuk asimilasi budaya di kabupaten ini. Dan akhirnya saya ambil itu karena saya berpikir Kloang itu komunitas, himpunan. Jadi siapapun yang datang ke Sibak Loang itu adalah keluarga, komunitas kita, himpunan kita, tidak memandang latar belakangnya dia apa. Mau dia pers, mau dia media, atau mau dia pejabat sekalipun, kalau sudah berbaur dengan satu cangkir kopi tapi semuanya sama. Wow. Itu teman-teman Tribuners, itu kita masuk ke filosofi. Kenapa pakai nama Sibak Loang tadi, dari Sibak dan Kloang tadi ya. Sibak itu adalah nama leluhur dan Kloang itu adalah himpunan, komunitas. Oke Kak, tadi saya tertarik dengan kakak 12 tahun tadi ya, jadi PNS loh, itu zona nyaman banget, gaji tiap bulan, ada gaji ke-13, semuanya pokoknya nyaman lah, tidak ada yang tidak pasti. Betul. Karena uang itu pasti datang tiap bulan. Tapi kakak memutuskan untuk berbisnis, satu hal yang memang itu satu hal yang baru buat kakak saat itu. Itu gimana Kak? Maksudnya pemikirannya itu seperti apa? Kok berani mengambil keputusan seperti itu, keluar dari zona nyaman? Pada dasarnya satu, karena memang jujur saya tidak suka jadi PNS, jujur. Jujur. Itu bukan panggilan saya. Pertama, saya karena memang mengikuti permintaan orang tua, kita mau jadi anak baik tadi. Waktu itu Bapak dan Mama memang PNS, minta saya pulang. Saya sekitar 7 tahunan bekerja, kuliah, dan akhirnya bekerja di Jakarta. Saya sudah nyaman sekali dengan kondisi di sana. Tapi Bapak dan Mama meminta saya pulang. Kau harus pulang, kau harus ke sini untuk berbakti di sini. Saya bilang baik, saya pulang. Tapi kalau saya tidak lulus, saya harus kembali ke Jakarta. Oke. Jadi kami diskusi, saya minta jaminannya seperti itu. Dan akhirnya pada saat itu entah kenapa saya tidak ada persiapan, saya lulus dan memang sama-sama dengan suami waktu itu kami dua masih pacaran. Sama-sama lulus barengan. Akhirnya saya 12 tahun memang banyak hal positif, banyak hal baik yang saya dapat di sana. Tetapi yang satu hal yang membuat saya sangat berontak, tidak sesuai dengan panggilan jiwa saya, itu adalah bahwa ada saatnya kita mau buat sesuatu, ide kita, kreativitas kita itu seperti dikekang. Kita tidak bisa explore lebih banyak, kita tidak bisa berbuat lebih banyak. Kita ada pada satu sistem. Betul. Mau buat sesuatu
ya harus tanya dulu pimpinan. Dan harus sesuai dengan nomenklatur. Ya, harus sesuai nomenklatur, belum lagi para asistensi, ini A, B, Birokrasinya dan banyak C, ya, belit, berjenjang. nah, berbelit-belit, jelimet. Ya. Dan di satu titik juga memang saya menjalankan bisnis, memang saya merasa ketika waktu itu saya juga sudah cukup mapan dengan kondisi keuangan saya diskusi, tanya sama suami. Saya bersyukur Marli, saya ketemu suami yang memang pribadi yang memang support bahwa passion kita memang bukan di situ. Kalau passion kita bukan di situ, jangan dipaksakan. Yep. Karena apa yang Tuhan berikan, talenta kita, karunia yang luar biasa, akhirnya nanti tidak berkembang. Dan akhirnya dia berikan keputusan kepada saya yang menentukan. Dia bilang bahwa kalau memang kau merasa bahwa itu pilihanmu dan itu yang terbaik dan kau yakin kau bisa lebih sukses di situ, silakan. Saya tidak melarang. Tapi nanti kalau terjadi resiko atau apapun itu harus bisa terima, jangan pernah menyesal. Ya. Dan akhirnya memang saya tidak bisa langsung serta-merta ambil keputusan, konsul sana sini, apa bisa cuti di luar tanggungan negara, apa bisa pensiun dini, semuanya itu tidak bisa. Aturannya tidak membolehkan. Akhirnya memang kita perlu Tuhan, ada di titik-titik tertentu perlu Tuhan untuk bisa kasih kita kekuatan, bisa kasih kita jalan untuk menentukan mana yang baik sebenarnya untuk kita ke depan. Dan akhirnya ya sebagai orang Katolik saya novena akhirnya. Ya, saya novena dan butuh waktu panjang sekitar hampir 3 bulan dan saya ambil keputusan resign. Ya, benar-benar minta. Dan pada saat itu Bapak Bupati yang kala itu baru mulai menjabat itu, saya bawa surat sendiri, beliau menatap saya itu lama sekali, lama, sangat lama dan tajam. Kau yakin? Bener nih mau Ya, keluar. kau yakin? Saya yakin Bapak, saya yakin. Saya sudah pikirkan matang-matang. Langsung tangan saya dipegang kuat, ditepuk bahu, terus beliau sampaikan bahwa harus lebih sukses dari sini. Kalau sudah ambil keputusan untuk resign dan harus lebih sukses. Saya pegang Bapak punya amanat dan itu yang jadi salah satu motivasi sebenarnya. Dan pada saat resign, Marli tahu banyak, tahulah kita tinggal di daerah, orang masih menganggap bahwa PNS itu wow, luar biasa. Kayaknya kerja itu adalah PNS ya Kakak. Ya, nggak ada yang lain. Mereka bilang bahwa gila dia berani keluar, tumpah buang nasi satu piringnya sendiri gitu katanya. Terus ya gila, nekat, segala macam bahasa-bahasa yang diberikan kepada saya. Terus ya saya cuma berusaha pasang kacamata kuda. Kalau sudah pasang kacamata kuda berarti fokus, tidak mau mendengar kiri kanan, lakukan apa yang harus dilakukan. Dan memang pernah pada saat titik tertentu itu saya down dan turun, jatuh. Kita sudah memilih untuk menjadi wirausaha itu memang ada saat-saat tertentu kita jatuh, kita turun di titik paling dasar. Itu titik paling dasar. Dan tapi memang bersyukur bahwa kita punya teman, kita punya keluarga yang ada yang benar-benar mendukung kita pada saat itu. Selalu ada untuk kita ya. Selalu ada. Selalu ada saja yang namanya sahabat, keluarga itu dukung kita. Kita mau seburuk apapun kondisi kita jatuh saat itu pasti diberi support. Dan memang entah kenapa saya mungkin terbiasa challenge dari kecil, ditantang. Jadi kalau mau buat sesuatu harus bisa dan harus bisa kalahkan itu. Dan akhirnya bangkit titik balik dari situ saya total all out di bisnis ini, bisnis pariwisata, terutama di kopi dan di tour. Agrowisata ya, tadi di agrowisata. Ya, Kak. Oke, tadi menarik ya Kak. Tadi kan pertanyaan saya kenapa nih mau nih sudah 12 tahun di zona nyaman keluar. Tapi tadi Kakak bilang itu di situ bersyukur karena memiliki suami, partner hidup yang memang mendukung ya. Jadi teman-teman Tribuners ya, nanti kalau cari pasangan harus yang satu frekuensi sehingga kalau bikin ide apapun itu tuh didukung ya. Begitu ya Kak ya pesannya. Ya. Itu pesan juga buat saya, buat kita masih jomblo ya, teman-teman Tribuners. Oke Kak. Tadi Kakak singgung tentang
agrowisata. Kakak boleh jelaskan sedikit Kak, ini bagaimana nih konsepnya nih Kakak? Terus ada di mana sih lokasinya? Oke. Kalau kita di sini agrowisata memang belum sempurna benar. Kita belum didukung oleh sarana prasarana akses jalan utamanya. Karena pengalaman saya pribadi kalau mau dapat biji kopi yang terbaik itu memang saya tidak suka gampang percaya kalau dari pihak desa atau petani yang membawakan biji kopi. Katanya ini dari hasil kebun petani ini, petani itu, tapi saya langsung sampaikan bahwa nanti saya datang sendiri. Nah, datang sendiri ke sana dan kita lihat yang menjadi persoalan bahwa kita siap untuk membuka agrowisata itu, tetapi yang selalu menjadi persoalan ketika pemerintah mungkin ini masukan saja bahwa pemerintah mungkin perlu memberikan akses seluas-luasnya untuk petani-petani di daerah-daerah yang sangat terpencil, yang akses jalannya buruk, yang sebenarnya potensinya luar biasa. Nah, kalau untuk agrowisata di sini kita baru temukan satu, sebenarnya satu lagi kita pengen sekali mau buka tapi akses jalannya yang belum ada. Ya, sangat jelek. Di sini bisa di Kecamatan Wegete. Kecamatan Wegete itu sebelum kita masuk ke perkebunan kopi kita sudah bisa nikmati hutan wisata di kaki Gunung Egon. Oh, oke. Ya. Terus setelah itu kita masuk ke wilayah hutan wisatanya yang memang ya siap-siap tidak dapat sinyal. Dan saya malah lebih senang kalau kayak gitu. Putus dengan dunia luar putus ya. dengan dunia luar, menikmati alam, menikmati perkebunan. Nah, di situ memang lokasi perkebunan kopi dan beberapa tanaman tanaman perkebunan itu sangat dekat dan gampang diakses dari perumahan warga. Kita tinggal jalan kaki kurang lebih sekitar 100 sampai 200 meter sudah dapatkan perkebunan kopi di belakang, dan memang banyak, ada sekitar beberapa hektar. Oh gitu. Ya. Kak, itu di agrowisata apa saja yang ditawarkan? Maksudnya hanya kopi kah saja? Apakah ada tanaman-tanaman lain yang memang bisa dicontoh nih kayak apel, atau mungkin ada nanas, atau mungkin ada nangka yang bisa wisatawan tuh bisa langsung datang tuh langsung beli seperti itu? Kalau di sana kita bisa bawa pulang beberapa macam sayuran. Oh, sayuran. Ya, sayuran dan umbi-umbian juga buah. Kalau di sana buah banyaknya itu nenas. Oh, okay. Nenas karena ditanam di daerah hutan wisata itu. Kalau umbi-umbian itu ini sekali gurih. Kita makan gurih, kayak gabus. Ubi kayu, singkong. Singkong, ubi tatas, dan juga kita bisa bawa pulang labu Jepang dan pucuk labu. Itu sendiri petik. Jepang. Tahu tidak teman-teman Tribuners, labu Jepang itu labu siam ya? Labu siam. Itu kalau di sini labu pucuknya Jepang. enak sekali. Kalau kami di Flores bilangnya labu Jepang. Itu kalau tumis pucuknya labu Jepang itu enak sekali teman-teman Tribuners. Ya. Oke. Berapa kilo Kak dari sini nih, dari lokasi ini ke sana? Kalau dari kota kita kurang lebih 45 menit di jalan akses jalan negara. Setelah itu ke arah agrowisatanya itu sekitar 50 menit. 50 menit. Ya. Oke, Kak, di situ sudah ada penginapan Kak, atau hanya pulang hari aja datang? Pulang hari. Sementara warga masih mempersiapkan untuk homestay, tapi mungkin mereka persiapan ala kadarnya. Mereka juga buka akses untuk kita mau berkemah juga bisa sih. Oh, ada juga ya. Halaman warga bisa dijadikan tempat untuk berkemah. Itu peralatan kemahnya itu dari mereka apa kita bawa sendiri? Kita bawa sendiri karena memang penduduk tidak siapkan. Kalau kita mau masak bisa bergabung dengan dapur warga. Kami beberapa kali ke sana memang kita himbau, sering ajak ngobrol karena masyarakat ini kan memang masih awam sekali soal itu. Jadi kita berusaha bikin pendekatan. Memang harusnya ada program dari desa yang membuat, tapi sementara program desa belum berjalan, kita dekati beberapa warga yang memang punya perkebunan kopi dan akses ke perkebunan dan ke lahan mereka dan ke rumah mereka itu dekat sekali. Jadi memang ideal untuk kita
bisa melakukan agrowisata, bisa bawa pulang bunga segar yang banyak. Di sana bunganya, bunganya juga ada bunga. Iya. Bunganya banyak, bunga macam-macam karena memang daerah subur ya. Terus ketinggiannya memang di 1000 mdpl. Ya. Oke, teman-teman Tribuners, berarti teman-teman Tribuners sudah tahu nih sekarang informasinya. Jadi kalau datang ke Maumere, Kabupaten Sika, itu bukan hanya bicara soal pantai ya, bukan bicara soal patung Kristus Raja atau patung di Nilo, atau lautnya yang indah-indah, ikan, tapi juga ada agrowisata. Nah, kalau teman-teman berkunjung ke Maumere, jangan lupa untuk datang ke agrowisata tadi di ke desa, hutan wisata di desa Egon Gahar. Oke Kak, kita kembali ke usaha Kakak nih sekarang. Tadi kita bicara soal kopi, Kakak sudah menceritakan banyak. Nah, saya mau tanya nih Kak, ini kopinya nih dari mana aja nih Kakak ambil? Karena memang sesuai filosofi Sibakloang bahwa ini kopi ini adalah kopi himpunan, kopi komunitas. Jadi kita tidak egosentris. Kita tidak mengangkat potensi hanya Bajawa saja atau hanya karena Sibakloang ini berasal dari Sika, dari Kabupaten Sika, kita angkatnya hanya kopi-kopi dari sini saja, tidak. Tapi pada prinsipnya saya berpikir bahwa potensi kopi lokal yang ada di Flores ini sudah terlalu banyak, hanya memang minim pemasaran, minim diekspos, minim dipromosikan. Jadi orang hanya kenal Bajawa, hanya kenal Manggarai, itu kalau pergi sana pasti dapat kopinya enak. Tapi sebenarnya ada banyak kopi yang punya cita rasa yang khas. Jadi kalau di sini kita ambilnya dari Flores Timur, dari Maumere, Sika sini, dari Ende itu malah beberapa titik perkebunan kami ambil dari desa yang berbeda. Kemudian kita bekerja sama dengan UPH dan teman-teman petani. Kalau yang belum punya UPH, kita kerjasama dengan petani yang memang kita sudah bantu edukasi perlahan. Oh, jadi kakak nih bukan hanya punya bisnis, tapi kakak nih juga sebagai trainer untuk... Iya, kita edukasi, kita bantu jadi edukasi. Kakak nih datang ke desa, membantu langsung ke hulu. Datang ke hulu, waduh luar biasa ya teman-teman Tribuners. Jadi di Ende, kemudian Nagekeo, karena memang suami berasal dari sana, jadi ada beberapa, hampir lebih dari 3 titik perkebunan yang kami ambil di Nagekeo. Kalau di Bejawa, banyak kami bekerja sama, kerjaan UPH banyak sekali ya. Teman-teman UPH banyak dan mereka sangat komunikasinya terbangun baik. Kemudian di Manggarai, di Manggarai juga banyak. Manggarai ada 3, lalu kami berusaha untuk masuk nanti ke Lembata karena Lembata belum kita jelajah. Aduh, jadi teman-teman Tribuners, kopi Flores itu bukan hanya Manggarai atau Bajawa, tapi juga ada Sika, Ende, Flores Timur dan juga Lembata. Makanya kalau datang ke Flores jangan hanya cari kopi Bajawa dan Manggarai ya, cicipi juga kopi-kopi yang lain karena itu juga memiliki ciri khas tersendiri. Oke, kakak tadi kegiatannya juga banyak ya, mengelola bisnis, terus kasih edukasi ke petani, otomatis kan 1 minggu tuh tidak tiap hari di rumah, ya kan? Nah, bagaimana nih kakak membagi waktu antara anak, suami, keluarga, dan juga bisnis, dan juga usaha-usaha yang lain? Baik, kalau saya memang tiap bulan tuh harusnya keluar. Nah, dalam 1 bulan itu memang tidak bisa stay diam di Maumere. Ya namanya wirausaha memang harus begitu. Kalau cari peluang, harus cari peluang, cari jaringan. Kalau pembagian waktu sebenarnya sejauh ini tidak ada masalah. Saya berusaha untuk tidak pakai asisten. Wow. Ya. Memang kemarin sakit karena memang kelelahan. Dan akhirnya beberapa pekerjaan memang kita harus minta yang lain untuk bantu. Kita pekerjakan orang. Untuk pagi memang saya dan suami memang kami berdua komit untuk membagi pekerjaan untuk kita urus anak utama. Setelah itu baru nanti saya selalu setiap tahun sejak 11 tahun yang lalu itu selalu membuat jadwal kerja terus goals setiap tahun. Kalau misalnya tahun kemarin tidak terrealisir apa, itu yang akan menjadi catatan dan kita akan bikin nanti di tahun ini apa gitu. Sudah kayak perusahaan saja ada goalsnya. Perusahaan pribadi. Ya, oke, terus Kak. Karena kalau tidak dicatat memang tidak akan punya target apa yang menjadi titik fokus tahun ini gitu. Dan akhirnya
setelah itu nanti mulai di atas jam 10 itu saya sudah mulai dengan lebih kegiatan, fokus ke pekerjaan. pekerjaan. Tetapi sambil mengurus anak di jam 8 bahkan jam 7 itu HP memang sudah harus selalu standby untuk ngecek email, ngecek WhatsApp, ngecek update berbagai kontennya si Bakloang di IG. Memang saya sudah minta ada anak mahasiswa yang kuliah, mereka bantu kita untuk media sosial, ya? bikin Publikasi konten di IG maupun di Facebooknya si Bakloang. Tapi karena Facebook yang saya pegang saat ini memang masih semi bisnis, jadi masih ada yang pribadinya, itu yang masih saya pegang. Sementara yang di IG sudah fokus all out ke konten bisnis. Kemudian kalau untuk pembagian waktu memang kalau sudah mau keluar, sudah buat janji karena memang kami juga buka gerai cabang Kak Marli di Labuan Bajo. Ya, dalam tahun ini di bulan depan kita punya roastery nanti di Labuan Bajo. Jadi kalau memang ada teman-teman yang punya kedai kopi di sana di Labuan, bisa nitip kopinya untuk kita roast. Wow, luar biasa ya Kak. Iya. Oke, Kakak, sekarang kita bicara ini nih si Bakloang yang ada di sini nih. Iya. Apa saja produk unggulan atau menu unggulan lah di kedai ini? Iya. Kalau di sini kita best seller itu Yellow Caturra, Arabica Bejawa, dan Robusta Momere. Itu yang selalu dicari oleh para penikmat kopi. Tapi kalau untuk menu favorit untuk kedai kita, itu biasanya yang dicari itu es kopi sa. Es kopi sa itu artinya es kopi saya punya. Oh, es kopi sa. Es kopi sa. Dan stik pisang. Orang bilang kalau mereka kesini, rata-rata teman-teman dari luar mereka bilang, kok pisangnya kayak kentang ya? Saya pernah coba loh, itu iya. enak memang. Nah, karena gurih. Kita tanpa pakai tepung, kita goreng kosongan pakai minyak saja. Nah, gitu. Aduh, teman-teman Tribuners, saya cuma mau kasih tahu ya bahwa memang pisang kami pisang kapuk ya itu ya. Iya, pisang kepok ya itu enak banget. Enak sekali yang ada di Flores ini ya. Jadi teman-teman kalau datang ke Flores, datang ke Sika, jangan lupa mencoba pisang gorengnya. Oke Kakak, sekarang Kakak promosikan nih si Bakloang ini, mengajak semua teman-teman Tribuners yang ada di Maumere untuk datang ke sini. Oke, semua teman-teman Tribuners yang sedang menonton acara kita saat ini, pertama-tama sih saya mau terima kasih banyak untuk Tribun News dan tribunflores.com yang sudah beri kesempatan luar biasa untuk si Bakloang bisa tampil di acara ini. Jangan lupa kalau ke Maumere ataupun ke Labuan Bajo nanti kita ada di Komodo Gift Shop, di gerai Komodo Gift Shop kita punya roastery sendiri nanti mulai bulan depan. Kalau di Maumere bisa ke Pusat Jajanan Cindramata, Kak Marli, juga nanti di kantor Bupati Sika nanti mulai Februari kita punya outlet juga di situ. Silakan kalau yang mau beli kopi kemasan nanti bisa di sini di tempat kita yang di base camp yang di pusat sini. Karena kita selain kedai kopi memang kita roastery. Kita menyiapkan kopi-kopi kemasan dari seluruh daratan Flores untuk teman-teman yang memang suka kopi. Jadi kalau datang ke Flores jangan cuma cari kopi Bejawa atau Manggarai. Ada kopi yang dari ND, tapi dikenal dengan sebutan namanya masing-masing per kebun itu, per daerah ya. Di sini juga ada, kami di sini sebutnya secara keseluruhan saja Arabica Momere, Robusta Momere. Kalau di Flores Timur di sini ada Robusta Laworok. Di Nagekeo saya iklan sedikit. Silakan Kak. Di Nagekeo ada Arabica Mopongo, ada Arabica Mulakoli, dan Robusta Mopongo juga Robusta Pajo Reja. Juga kalau untuk Ende kita di sini ada Arabica Golulada, Arabica Sokoria, Robusta Golulada, dan Robusta Detusoko. Kalau Arabica juga ada Arabica Kelimutu. Sementara untuk di Bejawa semua sama, Arabica Bejawa, Manggarai kita tetap dengan pakai nama Manggarai. Ya. Wow, ternyata saya orang Flores Kakak, saya lahir besar di ND dan saya baru tahu ternyata banyak sekali ya jenis kopi, dan itu variannya banyak sekali dan pasti taste-nya beda-beda. Beda karena setiap kita ambil dari kebun, kita tes kadar airnya. Setelah kadar airnya selesai, pembagian tugasnya
pihak yang bagian roasting, setelah mereka roasting kita resting dulu. Resting itu artinya kita diamkan selama 2 hari supaya Gesi dan karbon dioksidanya turun, karena itu yang berpengaruh buruk terhadap pencernaan kita. Yang orang bilang kalau minum kopi kenapa ya saya pusing, sakit perut. Sebenarnya tidak. Itu kopi sebenarnya aman kita konsumsi, tergantung cara pengolahannya seperti apa dan jangan dicampur. Dan setelah minum, setelah mereka di resting, nanti saya yang akan bagian tes. Kak, jangan dijelaskan dulu. Nanti kita bikin kelas untuk bagaimana cara mengolah kopi dengan baik ya teman-teman Tribuners. Nantikan saja acara berikutnya sama Kakak Ise untuk pengolahan kopi itu gimana baiknya. Oke, Kakak Ise, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita bicara enak sekali dari tadi, banyak banget yang bisa dipetik oleh teman-teman Tribuners di rumah tentang bagaimana cara keluar dari zona nyaman, membangun suatu yang fokus gitu loh untuk mencapai apa yang kita mau ya. Oke, teman-teman Tribuners, demikian bincang-bincang sore saya dengan Kakak Ise. Pesan untuk teman mudanya tidak perlu. Oh iya, pesan ya, benar, lupa. Untung diingat. Ya, satu pesan untuk teman-teman Tribuners di rumah. Silakan, Kak. Ya, baik, untuk teman-teman muda, teman-teman Tribuners muda, kita punya potensi diri yang luar biasa dari setiap diri kita masing-masing. Jangan pernah menganggap bahwa setelah saya selesai sekolah atau setelah saya lulus kuliah, saya enaknya jadi karyawan saja, saya enaknya jadi duduk di belakang meja. Tapi kalau kalian sadar kalian punya potensi terbaik yang luar biasa yang bisa dieksplor dan menjadi diri terbaik dari kalian, ambil pilihan itu. Jangan pernah berpikir bahwa wah saya takut nanti ketika saya jatuh saya tidak bisa bangkit lagi. Yakin kalau jalan baik, punya niat tulus dan mau jadi versi terbaik kalian, Tuhan ada di samping kita. Maju terus, sukses. Wow, itu udah menutup semua. Itu udah kesimpulan deh teman-teman Tribuners dari apa yang kita bicarakan. Jadi saya tidak perlu menyimpulkan lagi. Oke, kita sudah sampai di ujung acara teman-teman Tribuners. Jangan lupa selalu mengupdate berita teman-teman di kanal tribunflores.com dan juga selalu menyaksikan acara-acara di tribunflores.com. Akhir kata, saya Clara Marley dan Kakak Ise.